Masjid adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Selain itu, masjid juga diperuntukkan sebagai tempat kegiatan belajar agama, menyelenggarakan acara, kegiatan Islam, tempat istirahat para musafir, dan lain sebagainya. Masjid secara bahasa adalah tempat sujud. Salah satu bangunan masjid di Kabupaten Kerinci adalah Masjid Nurul Istiqomah yang terletak di Desa Kecil Air Hangat Barat, Kerinci, Jambi. Kedudukan dan fungsi masjid hampir sama dengan kedudukan dan fungsi surau di Minangkabau. Hanya saja penyebutan surau hanya berlaku bagi kaum Minangkabau, di mana surau ini identik dengan suatu tempat ibadah yang dimiliki oleh suatu suku kaum yang ada di Minangkabau. Masjid ini memiliki fungsi yang sama seperti penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini didukung dengan perkataan dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh pemuda, Saudara Mahathir, 24 tahun. Masjid Nurul Istiqomah Desa Kecil adalah masjid dibangun pada tahun 1999 pada era reformasi. Di masa pembangunan masjid ini sempat ditinjau langsung oleh Bapak Presiden Soeharto yang kebetulan sedang melihat proyek pengerjaan Masjid Raya Tigoluhah Semurup kala itu. Masjid ini digunakan atau berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan agama, dan keperluan lainnya, misalnya rapat, pengajian PKK, Karang Taruna, Isra dan Mi'raj, dan sebagainya. Kegiatan pengajian di masjid ini masih berlangsung sampai saat ini. Namun, guru pengajian sudah banyak berganti, kira-kira guru pengajiannya itu sekitar 7 orang. Di mana yang tersisa tinggal 3 orang lagi. Sisanya kebetulan sudah berkeluarga dan bekerja di luar daerah. Saat ini muridnya itu sudah minim ya, karena mungkin kurang adanya motivasi, dipengaruhi oleh iptek yang berkembang, tapi ada juga yang mengaji di tempat lain seperti itu. Harapannya semoga minat anak-anak untuk belajar agama timbul kembali. Tentu untuk merealisasikan hal ini perlu kerjasama dengan orang tua murid. Hal serupa juga diungkapkan dari guru pengajian, yaitu Saudari Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Jatilia, NIM 1804653. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya sedang bersama saudari saya, yaitu sekaligus sebagai pendamping dari murid-murid atau guru pengajian. Untuk pengajian sendiri, mungkin kakak bisa menjelaskan tentang bagaimana sih kakak mendidik adik-adik kita di sini, atau bisa dikatakan sebagai sistemnya lah gitu kak. Baik, kalau untuk sistem pengajiannya itu kita mungkin tingkat 1, tingkat 2. Di sini untuk guru pengajiannya itu bukan cuma saya sendiri, tapi juga ada rekan saya. Jadi kami bertiga, kemudian saya salah satunya. Nah, kebetulan saya mengajar di tingkat 2. Nah, untuk tingkat 2-nya itu kami membuat agenda. Nah, di agenda itu ada mata pelajaran, di mana mata pelajaran itu untuk Senin, Selasa, dan Rabu itu membaca Al-Quran dan juga Iqra. Nah, kemudian untuk Kamis itu kami mempelajari tentang materi salat wajib. Kemudian hari Jumat yang bisa Anda saksikan tadi itu kami praktek sholat. Kemudian untuk hari Sabtunya itu kami materi menanamkan nilai-nilai agamais. Nah, gimana sih kalau menurut kakak ya perbedaannya waktu zaman-zaman dahulu sama zaman sekarang gitu, perbedaan yang terasa gitu ngajar anak-anak yang mengaji itu mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk perbedaannya ya kita lihat dulu dari segi minatnya.
Kalau dulu itu minat anak-anak mengaji itu sangat antusias, sangat banyak sekali. Jadi kalau untuk sekarang itu murid-muridnya itu tergolong sedikit. Karena apa? Mungkin juga karena faktor zaman ya, karena kecanggihan teknologi. Kemudian anak-anak juga bisa mengakses ilmu-ilmu keagamaan melalui gadgetnya sendiri. Kakak kedepannya untuk kemajuan pendidikan lah, pendidikan agama di masjid kita ini. Ya, untuk kedepannya sih harapan saya, bukan juga harapan saya ya, juga harapan orang tua murid-murid, kemudian lingkungan sekitar. Insya Allah saya berharap kedepannya anak-anak didik saya menjadi anak-anak didik yang berakhlak mulia, kemudian apa yang saya sampaikan juga bisa diterapkan, kemudian juga bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri anak-anak sendiri, juga untuk lingkungan juga bisa diterapkan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah membantu, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.